Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ridho Fazaria. Dalam video yang singkat ini, saya akan membahas mengenai demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia. Teman-teman pasti sering bertanya dan berpikir, apa sih sebenarnya demokrasi itu? Kita semua sudah familiar dengan kata demokrasi, apalagi pada saat menjelang pemilu. Kata demokrasi terus-menerus bermunculan. Nah, tapi apakah kita sebenarnya sudah benar-benar paham makna dari demokrasi tersebut? Kalau kata Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat yang terkenal dengan brewoknya yang khas banget, beliau berkata, "Demokrasi is government of the people, by the people, for the people." Intinya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberi atau mengasih ruang kepada rakyat untuk ikut berperan. Artinya, rakyat memiliki hak suara untuk memilih pemimpin, berpendapat, ikut serta mengawal jalannya pemerintahan, dan bahkan dalam tanda kutip nimbrung dalam hal kebijakan. Tapi, gimana sih kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Nah, ini menarik untuk dibahas, teman-teman. Menurut The Economist Intelligence Unit pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-54 dari 167 negara dalam indeks demokrasi global. Kategorinya masih masuk, yakni flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat. Bukan berarti rusak total, tapi kualitasnya yang belum ideal. Salah satu alasannya, menurut Dr. Hadar Nafis Gumai, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan pakar demokrasi, adalah lemahnya budaya partisipatif dan masih dominannya kekuatan uang serta elit dalam politik. Kata beliau, pemilu kita sudah langsung, umum, bebas, dan rahasia, tapi belum sepenuhnya jujur dan adil karena pengaruh modal dan kekuasaan yang masih terlalu kuat. Selain itu, survei dari Freedom House juga memberi Indonesia skor 58 dari 100 untuk kebebasan politik dan sipil. Beberapa masalah yang sering disebut antara lain: 1. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. 2. Kriminalisasi aktivis atau warga yang kritis. 3. Kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan. Kita ambil salah satu contoh konkret. Banyak warga akhir-akhir ini yang dilaporkan hanya karena mengkritik pemerintah di media sosial saja. Seperti kata Bung Hatta, kurangnya pendidikan membuat rakyat mudah dipermainkan. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga setelah ini kita tidak cuma tahu apa itu demokrasi, tapi juga terlibat langsung dalam perubahannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.